Om Swastiastu, Om Swastiastu. pemirsa Mahardika Channel dimanapun berada. Hari ini kita akan bincang-bincang sama Mbah Jono. Ya. Beliau dari Banyuwangi, ya. Kota Tempong ya Mas ya, atau Kota Belambangan. Ya. Belambangan. Kota Belambangan. Kita akan membahas terkait dengan dunia gaib. Ini juga banyak pertanyaan, Mas. Apa itu dunia gaib? Lalu bagaimana sih untuk mengetahui dunia gaib tersebut? Nah, nanti bisa Mas ceritakan pengalamannya, ya. Jadi kita mengedukasi terutama generasi muda agar berhati-hati juga mungkin dalam masuki hutan atau jalan-jalan yang agak ekstrim. Nah, tentunya di sana pernah kita mengenal penghuninya kan, penghuni yang tidak kelihatan. Nah, ini yang harus kita berikan edukasi. Nah, silahkan bagaimana pengalaman Mas terkait dengan dunia gaib, apa itu dunia gaib, lalu bagaimana nanti untuk ciri-cirinya dan lain sebagainya, nanti kita akan coba kupas. Ya, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di banyak pertanyaan mengenai dunia gaib. Ini kalau menurut saya dunia gaib itu kan tidak kelihatan, kasat mata ya. Berarti yang bisa melihat hanyalah batin gitu. Terus bagaimana kita bisa memasuki dunia gaib itu? Kalau orang Jawa kan ada istilahnya, ada di Tembang juga ada itu, ngilmu iku kalakone kanthi laku. Berarti kalau kita ingin mengetahui dunia gaib, kita juga harus rajin melakukan istilahnya ya berata. Kalau beratanya orang Jawa itu ya tidak makan, kadang kita melek untuk mencari apa itu, menembus ke dunia gaib ya. Terus tadi juga banyak pertanyaan dari Haji untuk kenapa kita kalau di tempat yang tidak kita ketahui, misalnya di jalan kita kok harus ngelakson, misalnya kencing di tempat-tempat yang tidak biasa kita lewati, kita harus bagaimana permisi, padahal tidak ada siapa-siapa, kita kok permisi ya. Ini sebenarnya kalau tadi ya yang awal, kenapa kita harus ngelakson, karena yang dikatakan dunia gaib, yang dikatakan gaib yang tidak kelihatan itu sebenarnya kan ada. Kita secara kasat mata tidak tahu, tapi beliaunya ada di sana. Dengan kita ngelakson, beliau akan tahu kita lewat, dia akan minggir. Atau kalau dia juga tahu sebenarnya, walaupun kita tidak ngelakson, tahu ya, tapi kan dari beliaunya itu kadang ada yang jalan, ada yang enggak, oh ini lewat aja nggak mau permisi, tak ganggu kan gitu, biasanya bisa gitu. Kalau kita sudah memberikan klakson, istilahnya secara lahir kita izin, walaupun kita tahu nggak tahu di sana itu ada atau nggak ada, kita izin lewat, makanya kita biasanya aman. Ada orang-orang nyapa toh, kenapa toh kok kita lewat jalan anu saja izin, atau kita ngelakson. Berarti kalau kita ngelakson kita percaya. Kalau kita percaya berarti kita musyrik kan ya, percaya dengan makhluk yang itu. Kita musyrik atau tidak musyrik sebenarnya itu kan ada. Untuk mencari selamat kita sendiri ya kita alangkah baiknya ya melakukan izin tadi itu. Terus yang kencing misalkan di tempat-tempat yang tidak kita ketahui itu angker atau tidak. Biasanya kita kalau ngawur saja kencing, nggak tahunya nanti yang dikencingi itu siapa, kita kan nggak tahu ya. Tapi kalau kita awal permisi kencing di sana, ya yang di sana kan sudah minggir, kita kan nggak tahu minggir kencing ya biasa saja. Walaupun kita istilahnya apa ya, tahu nggak tahu, bilang permisi itu sudah merupakan permohonan izin, dan beliau akan selalu memberikan izinnya kepada kita. Terus ini ada, bisa kata cerita sedikit ya. Saya basicnya kan seorang guru, Cik. Nah, guru di sekolahan kami itu memang orang lain mengatakan angker ya. Kalau saya ya enggak, semua kan sama tempatnya angker.
banyak yang penghuni makhluk-makhluk astral ya. Suatu saat ada murid saya yang itu hanya meludah keluar jendela, nggak tahunya sampai kesurupan. Tak carikan berapa orang pinter, orang anu, itu katanya kena dari sekolahan. Bahkan dia sendiri nggak berani sekolah karena apa? Mau dicekek, kalau sekolah diancam, nggak boleh masuk ke sekolah, diancam dicekek oleh makhluk astral itu. Setelah saya telusuri, ternyata saya kan tanya kenapa awalnya, istilahnya apa itu, kronologi ya. Ya Pak, saya meludah di jendela. Ternyata setelah saya telusuri sana, oh di sana pas waktu itu ada anak main-main, diludahi, marah. Akhirnya ibunya itu kan ada ibu, ada anak, ada anu sih. Nah itu marah, akhirnya mengancam anak ini, dan akhirnya apa? Minta tebusan. Tebusannya apa ya? Cok bakal itu. Kita aturkan ke sana, minta maaf, ya minta maaf. Akhirnya anak tersebut dilepas dari ancamannya itu. Nah, itu yang masalah kenapa kita harus permisi ke sana sini. Itu kalau kita lihat dengan etika kita kan ya, misalkan ngeludah kan juga nggak boleh sembarang, kencing juga nggak boleh sembarang. Itu kalau secara logika etika aja. Nah itu mungkin ya. Selanjutnya Mas, tadi Mas bilang ngajiku laku, ilmu kalakone kan dilaku gitu. Nah selanjutnya laku apa yang diterapkan untuk bisa katakanlah mendeteksi atau melihat atau mungkin merasakan, kalau belum mampu melihat kan bisa merasakan bahwa di tempat itu ada makhluk atau penghuninya gitu. Lakunya apa? Oh gini, itu laku itu banyak macamnya sih ya. Ada yang kita ingin puasa 7 hari dengan apa istilahnya, dengan mute. Kalau dengan puasa secara tidak langsung upawasa ya, berata ya, mensucikan diri, kita kan mengkikis istilahnya apa itu, kebodohan-kebodohan yang ada dalam diri kita. Dengan kita puasa itu kita akan selalu dekat dengan Sang Hyang Widi ya, karena kita kan bersih sudah, energi atau aura yang kita keluarkan kan lebih kuat ya, sehingga di saat kita puasa, kalau kita sering melakukan upawasa itu lebih peka, jangan lebih peka. Istilahnya ada sesuatu yang lewat, kita bisa merasakan walaupun kita masih belum bisa melihat. Tapi kalau itu sering kita latih, kita tidak hanya berpuasa saja sih. Kalau orang ada, oh saya puasa gini tidur aja sehari, itu juga nggak ada manfaatnya. Yang baik puasa sambil berdoa kan gitu. Berdoa. Iya, berdoa, meditasi lah, mengosongkan diri sendiri. Kita bisa melihat atau menchannelkan keadaan kita dengan alam sekitar. Jadi secara nggak langsung itu nanti kita akan bisa melihat makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Paling tidak kita awalnya itu bisa merasakan. Misalkan jangankan adanya apa istilahnya, energi yang kuat, yang energi yang kecil pun kita bisa merasakan di sekeliling kita. Itu kita bisa merasakan, sudah bisa kita rasakan, oh di sini ada ini, sini ada ini. Kalau melihat langsung belum bisa, kita pasti bisa merasakan kalau orang sering melakukan berata atau puasa. Nah selanjutnya mungkin nih pengalaman Mas selama berkecimpung di dunia gaib ini, gimana perasaannya, atau mungkin pernah melihat apakah makhluk astral itu sama dengan kita atau bentuk lain? Ini sih, makhluk astral itu kan makhluk lain itu beliau lebih apa istilahnya, bisa membuat dirinya menjadi siapa saja. Kalau secara logika, seperti misalnya secara akal pikir kita, sebenarnya kita bisa melihat makhluk astral itu sebagai apa, itu karena
terafirmasi dengan otak kecil kita. Kita merasakan ini kok kayak itu, ternyata itu yang keluar. Kok seperti ini, oh ini yang keluar kan gitu. Berarti tergantung apa dari, yang kita pikirkan ya. Afirmasi yang kita kirim ke otak itu. Ya. Kalau kita memikirkan yang baik, oh nggak ada. Akhirnya yang keluar juga yang baik-baik. Sekarang kita berpikirnya, makhluknya besar seperti ini. Akhirnya itu yang muncul. Itu yang muncul. Oh iya. Berarti karena orang kan sering merasa takut itu, begitu bangun bulu kuduk, dia membayangkan hal yang serem-serem. Yang serem akhirnya yang serem. Nah, seandainya kita anggap nggak ada, ya nggak ada ya. Karena kekuatan kita nanti lebih bertambah secara tiba-tiba atau otomatis. Kalau kita sudah punya rasa takut terlebih dahulu, ya itu tadi. Tapi kalau saya yakin, misalkan orang sering melakukan berata atau sering melakukan puasa, nggak ada rasa takut pada makhluk lain, itu nggak ada. Justru bersahabat ya. Bersahabat, atau kita yakin kekuatan yang ada dalam diri kita. Dengan adanya kita dekat sama Yang Widi, maka Yang Widi akan selalu melindungi kita. Baik, mungkin lagi satu aja. Ya. Untuk komunikasi nih Mas, apakah ini dia paham bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa Bali, atau bahasa yang lain? Kalau Mas kan orang Jawa, selama komunikasi menggunakan bahasa apa? Apakah memang punya khusus bahasa alam gaib atau bahasa kita sehari-hari dipakai? Biasanya makhluk gaib yang masih kita kan biasanya tanpa komunikasi, tanpa berkata pun beliau tahu, kita tahu gitu loh Pak. Gimana itu misal bahasanya? Jadi bahasa alam pikir kita dia tahu. Berarti pakai bahasa gini, jiwa, bahasa hati ya? Ya, bahasa hati. Kita begini dia tahu. Seperti misalnya dulu saya pernah waktu di Blitar, pernah belajar gitu juga, misalkan manggil makhluk dari, dulu pernah saya panggil dari Gunung Kelut ya, ada Kelut. yang menguasai di sana, saya panggil. Terus saya minta bantuan, saya suruh ke sana. Beliau mau, tapi tanpa kita mengeluarkan kata-kata, dengan kekuatan batin kita, beliau tahu, mereka tahu dan melaksanakan tugas yang kita berikan. Iya. Oke dah, terima kasih Mas, jadi sudah menyiapkan waktu untuk mengisi di Mahardika Channel. Pemirsa Mahardika Channel yang berbahagia, demikian tadi bincang-bincang kami tentang dunia gaib. Jadi dunia gaib itu sungguhnya ada ya. Kemudian kita sepatutnya kemanapun harus ada etika yang mungkin dianggap angker, ada permisi ya, sehingga kita selamat. Nah kemudian untuk bisa katakanlah komunikasi atau mungkin atau nyambung ya dengan makhluk gaib tersebut, ada laku yang harus dilaksanakan. Nah salah satunya sering melaksanakan upawasa dan doa. Nah ini juga tujuannya adalah untuk mencari atau untuk mendapatkan keselamatan ya, keselamatan diri, keselamatan bagi yang lain, sehingga tidak diganggu oleh kekuatan makhluk astral tersebut. Demikian, semoga materi ini bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Untuk mendukung acara ini, kami mohon juga untuk like dan subscribe. Terima kasih. Om Santi 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 Om.